Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semuanya apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan berkah selalu dalam hidupnya. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan materi mata pelajaran informatika untuk kelas 7 SMP. Di sini juga kalian bisa pelajari bagi umumnya ya yang sedang belajar terkait IT. Nah, di video kali ini kita akan bahas terkait pengenalan perangkat lunak komputer, melanjutkan materi sebelumnya terkait pengenalan perangkat keras komputer. Oke. Nah, setiap pengguna komputer mungkin sudah mengenali perangkat lunak komputer ya, dengan penggunaannya setiap hari untuk membantu mempermudah pekerjaannya. Tapi ya, tidak semua pengguna yang menggunakan telah memahami jenis-jenis perangkat lunak yang digunakannya itu merupakan perangkat lunak komputer berbayar atau gratis. Nah, sekali ini kita akan bahas terkait itu supaya lebih memahami, yaitu definisi perangkat lunak komputer ya. Kemudian jenis-jenis perangkat lunak komputer. Untuk definisi perangkat lunak komputer atau software, ini adalah serangkaian instruksi, program, dan data yang mengontrol, menggerakkan, dan memungkinkan komputer menjalankan berbagai tugas dan fungsinya. Dia serangkaian instruksi ya. Jadi dia menginstruksikan program di dalam komputernya itu untuk dapat berkomunikasi pengguna dengan si hardware-nya seperti itu. Nah, ini perantaranya itu perangkat lunak software itu sendiri. Oke, sekali lagi supaya diingat, perangkat lunak atau software adalah serangkaian instruksi, program, dan data yang mengontrol, menggerakkan, dan memungkinkan komputer menjalankan berbagai tugas dan fungsi sesuai dengan instruksi siapa? Si penggunanya atau brainware. Oke. Nah, jenis-jenis perangkat lunak komputer di sini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu perangkat lunak berdasarkan fungsinya. Kemudian perangkat lunak berdasarkan distribusinya. Ini yang harus kita pahami ya, yang kita dalam intro itu kita harus ngerti ya, jangan sampai kita menggunakan sesuatu yang ilegal seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, perangkat lunak berdasar fungsinya itu dibagi menjadi tiga. Adapun beberapa referensi itu menyebutkan lebih dari tiga ya. Tapi di sini kita akan secara garis besarnya itu tiga. Yang pertama itu sistem software, kemudian application software, kemudian malicious software. Nah, untuk perangkat lunak sistem atau sistem software di sini adalah perangkat lunak yang dibuat untuk apa? Untuk melakukan instruksi-instruksi manajemen sistem komputer. Nah, jenis software ini, perangkat lunak sistem ini yaitu sistem operasi. Yang sering kita gunakan itu Windows ya. Kemudian macOS, Linux, Unix. Nah, ini sistem operasi, ini perangkat lunak induk ya. Kemudian driver. Driver sini itu perantara, dia akan apa? Memerintahkan si perangkat keras. Nah, driver ini dia akan berkomunikasi dengan sistem operasi yang dikendalikan oleh si pengguna. Contoh driver itu sendiri printer ya. Printer ini harus kita install ya untuk drivernya supaya apa? Si printer ini bisa apa? Terdeteksi oleh sistem operasi. Walaupun ada di saat ini itu apa? Sudah plug and play ya, tanpa driver kita bisa langsung menggunakannya. Sama juga scanner dan webcam ya, seperti itu. Kemudian utilities di sini perangkat lunak sistem juga seperti antivirus, low level format ketika kalian memformat secara div atau dalam dipakai low level format. Kemudian defragmentasi ya, ketika kita akan menata ruang dari storage kita atau penyimpanan kita seperti itu. Nah, ini untuk perangkat lunak sistem ya atau software system. Selanjutnya, jenis perangkat lunak aplikasi. Di sini adalah perangkat lunak yang dibuat untuk melakukan instruksi-instruksi terkait pemenuhan kebutuhan pengguna. Sekali ini aplikasi itu istilahnya di-manage oleh tadi sistem ya. Tapi lebih ke arah lebih khusus digunakan oleh si pengguna menyesuaikan dari kebutuhannya. Nah, jenis perangkat lunak aplikasi diantaranya itu word processing. Word processing ini dibagi lagi contohnya maksudnya word processing ini contohnya MS Word yang sering kita gunakan untuk membuat laporan yaitu tugas makalah seperti itu, atau writer ya, atau yang pakai open source bisa LibreOffice dengan writernya ya. Kalau MS Word itu dari Microsoft. Oke.
Kemudian ada WordPad bawaan dari Microsoft sendiri, yaitu di sistem Windows ya bawaannya, tapi tahun sekarang katanya tidak disupport lagi gitu loh. Dan masih yang lain ya untuk sekali word processing. Kemudian editing software. Nah, untuk editing software ini bisa contohnya ya untuk Enscape, GIMP, Adobe, Photoshop. Editing software itu alat untuk kita mengedit ya, bisa foto seperti itu. Bisa juga untuk mengedit video ya. Kalau kalian suka ngedit ini bisa pakai Inkscape untuk penggantinya Corel Draw ya misalnya. Itu editing software. Di sini bisa dicantumkan Corel Draw ya, atau ada Photoshop ya temennya itu. Oke. Kemudian communication software, perangkat lunak untuk berkomunikasi. Contoh yang sering kalian gunakan itu WhatsApp ya, kemudian Telegram. Ini perangkat lunak untuk berkomunikasi. Selanjutnya itu musik dan video player. Nah, ini untuk memutar ya, MP3 atau video kita bisa menggunakan Winamp, VLC player, GOM, masih banyak lagi ya. Kemudian internet browser atau alat perambahan kita ya, untuk menjelajah di internet kita menggunakan internet browser. Contohnya Mozilla Firefox, kemudian Google Chrome, MSH, ada juga yang mungkin pakai Opera, ada yang juga pakai Safari ya dari macOS itu, dan masih banyak lagi. Nah, ini untuk perangkat lunak aplikasi. Selanjutnya jenis perangkat lunak yang jahat ya, atau juga malicious software. Ini adalah perangkat lunak yang dibuat untuk melakukan instruksi merusak sistem komputer ya, dan pencurian informasi pengguna. Nah, ini diciptakan oleh orang-orang tertentu ya untuk tindak kejahatan. Nah, jenis perangkat lunak jahat ini atau malicious software ini diantaranya yaitu virus ya. Virus ini, virus contohnya itu I love you ya, love you, you love me. I love you ini dia virus yang menghapus dan mengganti file penting. Nah, ini pada tahun 2000 ya, ini ramenya ini I love you. Kemudian selain virus itu ada worm ya, cacingnya biasanya. Ini contohnya itu Conflicker, dia menginfeksi komputer melalui jaringan. Atau kalau kalian suka di flash disk itu muncul, itu sebenarnya itu termasuk worm juga ya, menyebar ke flash disk untuk mencuri data gitu. Kalau yang menempel atau merusak file itu virus. Kalau menyebar menginfeksi lewat jaringan itu worm ya, pencurian data. Nah, selanjutnya itu ada Trojan, Zeus ya, contohnya Zeus atau Zbot. Ini Trojan ini yang kalian bisa yang ramai ketika kemarin ada undangan online kayak gitu. Sebetulnya itu Trojan ya. Trojan ini dikendalikan khusus untuk apa? Mencuri informasi keuangan, karena Trojan banking ya. Selanjutnya itu yang ramai juga ya, ransomware ya. Ransomware contohnya WannaCry, CryptoLocker. Dia apa? Menyerang komputer dengan mengenkripsi data komputer. Jadi data kita ketika kena ransomware itu tidak bisa dibuka karena sudah terenkripsi. Nah, untuk membukanya, mendeskripsinya atau membalikannya, kita harus menebus sekian dolar. Walaupun diakal-akalin agak-agak susah sih ini. Oke, seperti itu. Nah, ini sekali lagi perangkat lunak jahat. Oke. Selanjutnya jenis perangkat lunak komputer berdasarkan distribusinya. Di sini ada beberapa jenis, yaitu perangkat lunak komersial ya, komersial software. Kemudian perangkat berbagi atau percobaan, disebut juga shareware atau trialware. Kemudian perangkat lunak gratis atau freeware. Kemudian perangkat lunak kode terbuka open source software. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk perangkat lunak komersial ini atau komersial software, ini perangkat lunak yang didistribusikan secara berbayar ya, untuk mendapatkan paket instalasi dan menggunakan lisensi spesifik terhadap masing-masing komputer atau akun pengguna. Jadi kita harus bayar dulu untuk menggunakan aplikasinya sini. Contoh yang sering kita gunakan itu Microsoft Office. Jadi kita harus secara legalnya itu kita harus membeli lisensinya untuk menggunakan Microsoft Office gitu.
termasuk juga ada Adobe Photoshop, kemudian Corel. Ini untuk editing kita harus bayar license-nya, baru kita mendapatkan full untuk paket instalasi dan bisa menggunakannya secara bebas, dalam artian penggunaan itu dalam koridornya si komersial ini. Oke, ini perangkat lunak. Walaupun punten tidak disarankan menggunakan apa crack gitu. Oke, selanjutnya perangkat lunak berbagi atau percobaan, disebut shareware atau trialware. Nah, perangkat lunak ini didistribusikan secara gratis ya, secara gratis yang penting oleh pengembang untuk tujuan tertentu ya, terkait pemasaran suatu software. Dia juga memiliki fitur yang terbatas dari versi lainnya. Sekali ini gratis, cuman istilahnya enggak luas, tidak full, bisa gunakan hanya versi tertentu, versinya tertentu ya. Nah, ini contohnya WinRAR, Camtasia, Internet Download Manager. Nah, untuk kita menggunakan secara penuh kita harus berbayar situ. Nah, ini dikatakan berbagi atau percobaan ya, trial tadi percobaan. Sekali lagi, untuk mendapatkan fitur secara lebih kita harus mengocek lah istilahnya kantong kita untuk bayarnya. Ini jenis perangkat lunak berbagi atau percobaan. Selanjutnya perangkat lunak gratis. Nah, ini freeware ya. Nah, perangkat lunak ini didistribusikan secara gratis oleh pengembang dengan versi penuhnya untuk pengguna. Jadi si pengguna nggak usah bayar lah. Jadi kita full bisa menggunakannya sekali itu tanpa license. Nah, sekali tidak memerlukan license khusus untuk digunakannya. Ini banyak yang kita gunakan ya, yaitu Mozilla Firefox, Google Chrome, seperti itu. Nah, ini kita menggunakannya tanpa harus berbayar tadi ya, bayar tadi nggak harus gitu. Ini secara free ya, gratis. Oke, selanjutnya perangkat lunak kode terbuka. Ini yang lebih wah misalnya open source software, perangkat lunak yang kode sumbernya terbuka atau shortcode-nya terbuka ya, didistribusikan secara gratis dan dapat didistribusikan ulang oleh penggunanya. Bahkan kita bisa memodifikasinya secara bebas. Bahkan kita dapat memunculkan varian baru dari modifikasi tadi. Nah, ini pengguna secara bebas ya, tanpa harus membayarnya. Contohnya WordPress dan Linux. Nah, WordPress ini kalau kita gunakan itu untuk membuat web ya, dia sudah berbasis CMS, Content Management System, jadi nggak perlu ribet kita ngoding ulang untuk membuat sebuah web gitu, seperti itu. Kita gunakan WordPress gitu. Kemudian untuk sistem operasi kita bisa menggunakan Linux. Ini kita juga bisa gunakan tanpa harus membeli license-nya gitu, bebas kita unduh, bebas kita gunakan gitu, tanpa khawatir kita harus membayar license gitu. Bahkan kita bisa memodifikasinya dengan dengan kemampuan kita, sehingga memunculkan varian baru yang disebut distro baru. Nah, ini varian Linux itu jadi banyak itu. Oke, ini jadi banyak ya, karena tadi kita bisa modifikasi, memunculkan varian baru atau distro baru ini. Nah, ini perangkat lunak kode terbuka atau open source software. Oke, mempelajari pengenalan perangkat lunak komputer sangat bermanfaat untuk kita ya. Selain memahami komputer bekerja dengan perangkat lunaknya, kita juga dapat memilih perangkat lunak tepat agar terhindar dari pemborosan sumber daya ya. Asal beli aja license tadi tapi penggunaannya kurang gitu, nah ini boros. Nah, selain itu juga kita dapat meminimalisir penyalahgunaan perangkat lunak, terutama pada perangkat lunak komersil. Oke, demikian pertemuan kali ini terkait pengenalan perangkat lunak komputer. Semoga bermanfaat untuk kalian. Bisa dukung dengan share video ini agar bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.